Oke, kita mulai dengan Derek Taylor dan Derek McLaurin. Dengan topik ini kalian nanti bisa menentukan Derek Taylor dan Derek McLaurin dari suatu fungsi di sekitar titik yang ditentukan. Masih ingat waktu saya pertama membahas deret pangkat, bahkan mungkin deret gitu ya, saya menampilkan slide ini. Jadi hampiran untuk sin X sama dengan X di sekitar 0 itu kita peroleh dengan menggunakan turunan pertama. Lalu dengan turunan kedua dan ketiga kita peroleh hampiran yang lebih baik ya. Polinom berderajat 3 itu. Nah, lalu kita nanti pada subbab ini bisa menunjukkan bahwa sin X itu ternyata dapat dituliskan sebagai deret pangkat seperti ini. Nah, ini kan deret pangkat ya, yang berlaku untuk setiap X anggota R. Dan pada kuliah sebelumnya kita sudah menunjukkan kalau deret pangkat ini jumlahnya Sx dan ini mirip dengan E pangkat X, hanya bedanya di sini pangkatnya yang ganjil saja. Jadi deret ini konvergen untuk seluruh bilangan real X karena rho-nya itu sama dengan nilai rho-nya 0 ya. Rho-nya 0. Nilai mutlak X per n plus 1, n-nya menuju hingga 0. Dan Sx ini memenuhi syarat batas. Nah, kemarin mungkin saya hanya menuliskan salah satu, S0, 0. Sebetulnya S aksen 0 91. Kalau orde 2 kita perlu dua informasi di batas. Nah, sebetulnya kalau kita tidak mempermasalahkan bagaimana teknik menyelesaikan masalah ini, kita sudah bisa melihat bahwa sin X itu solusi. Kalau untuk mengecek dia solusi kan tinggal substitusikan aja ya. Sin X turunkan 2 kali kan sama dengan minus dirinya sendiri. Lalu nilainya di 0, 0. Nilai turunannya di 0, 1. Ya kan? Jadi ini dipenuhi kan? Dan deret ini kan memenuhi itu juga. Jadi ya deret ini mesti sin X gitu ya. Oke. Jadi itu tentang sin X. Nah, sejauh ini masih pendahuluan ya. Diberikan suatu deret pangkat, kita dapat menentukan selang kekonvergenan. Untuk deret geometri serta turunan dan integralnya kita bisa mendapatkan jumlahnya. Turunan dari deret geometri ln substitusi minus X, X-nya ganti dengan minus X, kita dapatkan 1 per 1 plus X, substitusi lagi X kuadrat gitu ya, dapat 1 per 1 tambah X kuadrat, integralkan dapat arcus tangen ya, dan seterusnya. Jadi kita bisa dapatkan jumlah dari beberapa deret yang merupakan deret geometri atau turunan dan integralnya. Demikian juga untuk beberapa deret pangkat yang jumlahnya sama dengan E pangkat X, cos X, dan sin X ya. Yang barusan saya tampilkan ulang adalah deret sin X ya. Nah, lalu dengan operasi pada deret pangkat kita dapat memperoleh uraian deret pangkat dari fungsi seperti ini, X kali E pangkat X, dx sama dengan E pangkat X dibagi 1 min X, atau ini sebetulnya E pangkat X kali 1 per 1 min X gitu ya. Jadi ini perkalian dua fungsi yang deret pangkatnya kita ketahui. Jadi ini bisa kita sudah kita bahas sejauh ini. Lalu pertanyaan barunya apa? Pertanyaan berikutnya adalah, diberikan suatu fungsi fx, dapatkah kita menguraikannya sebagai sebuah deret pangkat? Jadi ini pertanyaan yang sebaliknya. Kalau tadi diberikan deret pangkat, di mana dia konvergen, jumlahnya apa? Syukur kalau dapat gitu ya, jumlahnya. Karena nggak semua deret pangkat bisa kita dapatkan rumus eksplisit jumlahnya. Nah, sekarang dibalik, diberikan fungsi, bisa nggak kita menguraikannya sebagai sebuah deret pangkat? Dengan perkataan lain, apakah kita dapat mencari
koefisien C0, C1, C2 dan seterusnya, ya, sehingga deret pangkat ini yang di ruas kanan ini konvergen ke fx untuk x di sekitar x9a. Nah, di sini a-nya bisa sembarang. Kalau x-nya 9a jelas nilai ini 0 semua, jadi tinggal C0 ya. Jadi A pusat ke konvergenan atau selang, pusat selang ke konvergenan ya. Itu yang memicu nantinya konsep deret Taylor dan deret Maclaurin. Jadi kira-kira Taylor waktu itu bertanya seperti itu, kebayang ya. Nah, kalau kalian mau menemukan teori baru, bertanyalah dengan sesuatu yang ya kadang-kadang mungkin kebalikan dari sesuatu gitu ya, atau modifikasi dari permasalahan yang sudah kalian pelajari. Nah, di sini kita mulai dengan asumsi. Misalkan F dapat diuraikan sebagai deret pangkat di sekitar A. Jadi ini dimisalkan dulu, ya, belum tentu dapat. Tapi kalau dapat, apa yang terjadi, gitu ya? Maka C0 mestilah sama dengan nilai F di A tadi. Kalau X dimasukkan sama dengan A, maka ruas kanan tinggal C0 kan? Ruas kanan tinggal C0 dan di kiri adalah nilai F di A. Jadi FA sama dengan C0 begitu. Nah, lalu deret pangkat kan bisa kita turunkan di dalam selang kekonvergenannya. Jadi kalau kita turunkan, demikian juga F diasumsikan dapat diturunkan, maka C1 mestilah sama dengan nilai F aksen di A. Karena ini nanti ketika dimasukkan X9A, ini 0 semua, tinggal C1. Berarti ini F aksen A harus sama dengan C1. Ya, saya menulisnya C1 harus sama dengan F aksen A karena yang diberikan F yang dicari C0, C1, C2 gitu ya. Dan C0 tadi harus sama dengan F A. C1 harus sama dengan F aksen A. Dan seterusnya. Turunkan lagi terhadap X, kita dapatkan ini. Masukkan lagi X dengan A, tinggal 2 faktorial C2 di ruas kanan. Itu harus sama dengan F double aksen A. Jadi C2 mestilah sama dengan turunan kedua dari F di A. Dan seterusnya. Oke? Jadi kira-kira Taylor hitung itu, wah dapet ini, ya. Tapi itu baru nantinya syarat perlu, ya. Jika maka, nah jika makanya saya beri warna. Ini baru satu arah kan? Jika F dapat diuraikan sebagai ini, maka F mempunyai turunan setiap orbit dan koefisien Cn itu sama dengan turunan ke n dari F di A per n faktorial. Dengan turunan ke 0 tentu didefinisikan sama dengan nilai F itu sendiri, 0 faktorial sama 1 ya. Itu supaya rumusnya jadi konsisten, jadi sama ya untuk n, semua n bilangan cacat. Nah, ya tentu saja Taylor tidak berhenti sampai di situ juga. Bagaimana sebaliknya? Pertanyaan itu yang lebih susah tentunya. Apa maksudnya pertanyaan sebaliknya ini? Jika turunan ke n dari F di A itu ada untuk tiap n, dan Cn kita hitung dengan rumus 2 ini, apakah jumlah deret pangkat 1 itu memang sama dengan Fx? Ya. Jadi saya punya fungsi, saya hitung koefisiennya. Jadi saya punya fungsi, saya belum tahu fungsi ini dapat diuraikan sebagai deret atau tidak. Tapi ternyata fungsi ini dapat diturunkan berkali-kali gitu ya. Jadi saya bisa menghitung Cn kan. Lalu saya dapat deret ini. Nah, apakah kemudian deret ini sebenarnya Fx? Itu pertanyaan sebaliknya.
ya. Jadi diketahui F, hitung Cn, hitung deret ini, apakah itu sama? Kalau tadi kan jika sama, maka ini ya. Jadi samanya tuh tadi jika, andai kan berlaku. Sekarang itu kita pertanyakan karena belum tentu. Belum tentu berlaku. Kalaupun berlaku mungkin hanya pada suatu selang. Seperti fungsi 1/1 min X. Ya, kalau Anda balik pertanyaannya ya, bukan dari deret geometrinya, tapi dari 1/1 min X. Pertama, saya tanya, 1/1 min X terdefinisi untuk X di mana? Semua bilangan real kecuali 1. Ya. Setelah dihitung koefisiennya akan dapat sama seperti koefisien deret geometri 1 tambah X sama X². Koefisiennya ternyata akan 1 semua. Ya. 1/1 min X di 0 nilainya 1. Turunkan 1/1 min X kuadrat, X nya 0, nilainya 1 juga. Turunkan lagi, nilainya jadi turunan keduanya, turunan kedua nanti dibagi 2 faktorial gitu ya. Ya, karena ada 2 faktorial tadi kan. Jadi turunan 1/1 min X, 1/1 min X kuadrat, turunkan lagi 2/1 min X pangkat 3. Jadi di 0 nilainya 2, tapi dibagi 2 nanti dapat koefisien C2 sama dengan 1 dan seterusnya selalu sama dengan 1. Jadi dapat deret geometri di ruas kanan. Apakah dia sama dengan 1/1 min X? Secara umum tidak. Iya untuk X. Di antara min 1 dan 1 ya. Jadi kalau pertanyaannya berangkat dari F, jawabannya secara umum tidak kan. Nah, nanti bisa dicari di buku contohnya. Dapat deretnya. Pertanyaan pertama kan dia konvergen di mana? Ya. Nah, ternyata daerah kekonvergenannya hanya di titik pusatnya saja misalnya, di 0 saja ya, sama aja bohong gitu ya. Kalau hanya di satu titik, sebetulnya deret pangkat itu konstan gitu ya. Jadi belum tentu sama dengan F, padahal F-nya terdefinisi pada seluruh R. Ya. Jadi pertanyaan sebaliknya ini belum tentu iya jawabannya. Nah, sebelum teorema Taylor-nya berbunyi seperti apa, jadi apa yang ditemukan Taylor itu sesuatu yang ya lumayan rumit sebetulnya ya. Tapi sebelum itu kita beri nama dulu. Jadi uraian deret pangkat dari F di sekitar X9 A disebut deret Taylor untuk F di A. Jadi uraian deret ini adalah deret Taylor untuk F di A. Ada kata-kata di A ya. Karena nanti ketika A sama 0, ini ternyata kita beri nama yang lain, deret Maclaurin, nggak usah di 0 gitu ya. Kalau deret Maclaurin nggak usah sebut di 0, deret Maclaurin itu ya di 0, jadi nggak ada di titik lain. Mungkin sejarahnya Maclaurin duluan ya. Karena kalau sudah Taylor ya ini Maclaurin ngapain sebetulnya? Bukan ya. Hanya substitusi ya. Ya saya juga tidak tahu lengkap sejarahnya ini mengenai deret Taylor dan Maclaurin, tapi saya kira ada urutan waktu di sini. Siapa yang duluan ya? Sampai sekarang dua-duanya masih disebut memang. Jadi untuk A90 deretnya deret Maclaurin. Nggak salah juga kalau Anda menyebutnya tetap deret Taylor di 0. Nah, kalau deret Taylor harus lengkap di 0 gitu ya.
Jadi deret Maclaurin adalah deret Taylor G0. Oke, jadi bentuk dua deret ini punya nama ya, deret Taylor atau deret Maclaurin. Ya, ini tentu dengan rumus Cn-nya yang tadi, ya, turunan ke n dari f di a per n faktorial. Jadi kalau ini Cn-nya turunan ke n dari f di 0 per n faktorial. Ini nanti saya tambahkan. Oke, jadi pertanyaan yang tadi, apakah deret Taylor itu konvergen ke R? Apakah deret Maclaurin itu konvergen ke R? Jawabannya teorema ini. Jadi ini sebetulnya teorema tentang polinom dan suku sisa Taylor. Nanti ada satu teorema lagi. Mungkin ini baru apa namanya? Jembatannya ya, belum menjawab yang tadi, tapi sudah kelihatan. Ini kalau jembatannya ini, wah saya bisa nyebrang ke sana nanti gitu ya. Jadi ini jembatannya. Misalkan f fungsi yang mempunyai turunan ke n+1 pada selang terbuka I yang memuat A. Maka untuk setiap x anggota selang tadi berlaku ini. Fx sama dengan Pnx tambah Rnx. Dengan Pn-nya ini, Rn-nya itu. Pn-nya apa? Pn-nya adalah polinom sebetulnya. Ya, P-nya di sini polinom. Polinom yang bentuknya seperti ini. Suku konstantanya Fa, lalu ini F aksen A kali X min A, ini suku linearnya orde 1, orde 2, X min A kuadrat, koefisiennya F double aksen A per 2 faktorial. Jadi ini C2 yang tadi, dan seterusnya sampai orde ke n, X min A pangkat n, koefisiennya turunan ke n dari F di A per n faktorial. Itulah Pn yang nanti kita sebut sebagai polinom Taylor orde n. Lalu R, remainder, suku sisa, itu rumusnya ini. Jadi masih ada X min A, di sini pangkat n+1, dan ini mirip dengan rumus koefisien ke n+1. Bedanya ini bukan dihitung di A, tapi dihitung di C. C-nya berapa? Suatu bilangan di antara X dan A. Persisnya berapa? Belum tentu kita bisa tahu. Kalau kita tahu, berarti kita tahu juga nilai Fx secara persis, ya. Jadi bayangkan yang sebelumnya kita ketahui dengan turunan pertama ini hanya polinom derajat 1, lalu itu kesalahannya pakai turunan kedua, begitu ya. Nah, bukti teorema ini sebetulnya tidak terlalu susah, di buku Anda bisa pelajari. Intinya ini bukan seperti perumuman dari teorema nilai rata-rata, ya. Jadi kalau teorema nilai rata-rata nantinya ada C sedemikian sehingga, nah, teorema nilai, bayangkan di sini ya, cuma di sini nih, cuma suku ini. Bayangkan di sini Fx, Fa, F aksen C kali X min A gitu ya, kan gitu ya. Fx min Fa sama dengan F aksen C kali X min A. Kalau dibagi dengan X min A, Fx min Fa per X min A sama dengan F aksen C, gitu ya. Jadi kalau dipotong sampai di sini, ini sebagai suku sisa, itu sebagai P0. Jadi teorema nilai rata-rata itu persis ini dengan n-nya sama 0, ya. Fx sama P0x tambah R0x. Jadi di sini asumsinya f-nya punya turunan ke 1, maka nanti Fx sama dengan P0 itu Fa, lalu R0x F aksen C kali X min A. Ya, itu yang Anda sudah pelajari waktu itu, ya. Fx sama dengan Fa tambah F aksen C per
plus kali X bin A. Dan itu buktinya kan ya teorema nilai rata-rata ya. Kalau n sama 0 itu berbunyi fx sama dengan p0x Nah, di sini sama aja dengan fx sama dengan fa, dan R0 itu akan menjadi f aksen C kali x. Ya, ini tidak lain teorema nilai rata-rata. Jadi yang Anda sedang lihat di layar ini adalah perumuman dari teorema nilai rata-rata. Jadi kalau teorema nilai rata-rata itu hampiran Taylor orde 0 gitu ya, dengan kesalahan orde 1. Nah, sekarang kita bisa punya hampiran orde n dengan kesalahan orde n plus 1. Ya, bagi yang penasaran buktinya bisa dilihat di buku. Nah, teorema Taylor kemudian melanjutkan teorema yang tadi. Jadi syaratnya terjadi ini ya, fx diuraikan sebagai deret pangkat di sekitar A, atau fx menjadi deret Taylor di A, itu adalah limit si suku sisanya itu harus 0 ya, karena yang tadi Pn-nya seperti menjadi jumlah parsial kan, Pn adalah jumlah parsial gitu ya. Apakah limit n menuju tahingga dari Pn ini sama dengan fx? Nah, itu sama aja dengan bertanya apakah limit suku sisanya sama dengan 0 ya, karena selisihnya dengan fx adalah suku sisanya itu kan, selisih si Pn dengan fx adalah suku sisa itu. Jadi bertanya apakah limit Pn sama dengan fx sama aja dengan bertanya apakah limit Rn sama dengan 0. Jadi keberlakuan uraian deret pangkat ini itu ditentukan oleh apakah limit Rnx untuk n menuju tahingga sama dengan 0 ya. Jadi ini tidak, buktinya tinggal selangkah dari bukti teorema tadi. Jadi yang penting bukti teorema yang tadi ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, nanti dalam aplikasinya Anda tentu tidak akan harus membuktikan pernyataan seperti ini, tapi justru bagaimana bentuk deretnya. Jadi menghitung turunan ke n dari f sehingga Anda dapatkan deretnya, lalu di mana dia itu konvergen ya. Nah, itu bisa memakai limit uji rasio mutlak ya. Nah, lalu untuk apa ini? Ini pemakaiannya nanti bisa untuk ketika kita menghampiri fx dengan Pn polinom Taylor, si Rn itu yang menentukan seberapa teliti hampirannya. Tidak persis dengan limitnya, tapi dengan
dengan rumus Rn-nya itu sendiri. Ya. C-nya gimana kan nggak tahu. Nah disitulah pentingnya menaksir, ya kan. Kalau A-nya diberikan, A-nya 0 katakan yang gampang, lalu X-nya juga dalam suatu selang, katakan X-nya kurang dari 1, maka otomatis C-nya di antara 0 dan X yang kurang dari 1, otomatis C-nya juga kurang dari 1. Lalu Anda berhadapan dengan bentuk yang mengandung C, katakanlah E pangkat C. Ya, kalau E pangkat C, C-nya kurang dari 1, pasti nilainya kurang dari E, gitu ya. E kan 2,7182818. Jadi pasti nilainya kurang dari 3 gitu E pangkat C. Ambil yang mudah aja ya. E pangkat C kurang dari 3. Lalu nanti ada pengali yang lain, ada N faktorial dan lain-lain. Anda bisa mendapatkan lah N-nya harus sama dengan berapa. Oke, kita lihat contoh pertama. Tentukan deret Maclaurin untuk sin X dan periksa bahwa deret tersebut merepresentasikan sin X untuk setiap X. Jadi pertama kalian coba dapatkan dulu deretnya. Jadi ini dibalik ya. Betul nggak deret yang tadi di slide pertama itu yang saya tayangkan? Kalian dapatkan itu gitu ya. Coba hitung apa yang harus dilakukan. Oke, apa yang harus dilakukan? Oke, saya kasih tahu beberapa langkah. Pertama, karena ini contoh. Yang pertama dilakukan, misalkan fx sama dengan sin x. Lalu mungkin lebih mudah dibuat tabel aja. Biasanya begitu. Barangkali paling kiri n ada juga, lalu ini turunan ke n. Lalu ini turunan ke n dihitung di 0 gitu ya. Jadi barangkali ruangnya perlebar sedikit. Jadi untuk n sama 0 ini adalah sin x sendiri, nilainya di 0 adalah 0. Untuk n sama 1 berarti kalian turunkan jadi cos x, nilainya di 0 1. Terus ya. Oke. Oh, mungkin satu lagi ya. Cn. Jadi di sini ya 0 ini 1. Jadi yang berikutnya turunannya minus sin x, tapi di buku barangkali nggak diberi contoh pakai tabel ya. Jadi 0 lagi,
min cos X min 1 berarti di sini min 1 per 3 faktorial gitu ya. Nah, jadi deret Maclaurin untuk fx sama dengan sin x ini adalah x min x pangkat 3 per 3 faktorial ya, dan seterusnya. Nah, di sini saya belum menuliskan bahwa ini sama dengan sin x. Saya harus periksa dulu untuk mundur ya. Jadi saya baru dapat ruas kanan. Untuk mengatakan itu sama dengan fx yang kita hitung turunannya setiap order itu, saya harus periksa ini ya. Dan sebetulnya dengan meriksa ini semacam menjadi cara kedua ya untuk menentukan di mana deret itu konvergen ya. Kita lihat nanti. Kita periksa ini sama dan 0 untuk x yang mana. Nah, di sini suku sisanya adalah suku sisa ke N ya. Ya nggak apa-apa lah, nyahnya itu ya ke N plus 1 gitu ya. Turunan, nah di sini turunannya kalau nggak sin ya cos. Lalu kalau nggak plus ya minus. Tapi yang pasti di sini dibagi n plus 1 faktorial. Lalu kali x pangkat n plus 1. Lalu di sini sesuatu yang entah sin, entah cos, plus atau minus. Nah, ketika saya hitung nilai limitnya dari nilai mutlak Rn ini, ya, saya kan ingin menunjukkan bahwa limitnya 0. Ada teorema mengatakan kalau limit nilai mutlaknya 0, limit fungsi itu sendiri 0 kan? Ya, kesannya kita pernah membahas itu. Nah, karena saya hanya menghitung limit bisa pakai teorema Apit, ini pasti kurang dari 1 ya. Jadi di sini sesuatu dari C ini ya. Ini sesuatu dari C. Tapi nilainya kurang dari 1. Jadi pada akhirnya C-nya nggak penting kan untuk contoh ini. Lalu ini nilai mutlak X. Nah, X di sini dianggap konstan. Jadi X-nya dipilih, silahkan pilih bilangan real berapapun. Ya, 1.500.000 minus sekian juga boleh, nanti kan dengan. Nah, setelah dia ditentukan, pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 faktorial. Maaf, limitnya ketinggalan. Oke. Berapa limit dari bentuk ini? Ya, ini seperti limit sesuatu pangkat n dibagi n faktorial. Udah kita hitung bentuk seperti itu ya. Berapa? 0 ya. Ya, karena yang di atas tuh sesuatu pangkat n itu ya dalam hal ini nilai mutlak x kali nilai mutlak x kali nilai mutlak x dan seterusnya. Yang di bawah
memang mulai dari 1 kali 2 kali 3 terakhir kali n plus 1 gitu ya. Nah, n-nya makin lama makin besar. Sementara yang di atas itu x, nilai mutlak x kali nilai mutlak x kali nilai mutlak x dan seterusnya. Yang di bawah tuh penyebutnya makin lama makin besar. Suatu saat nilai n akan melampaui nilai mutlak x. Nah, ini masih n plus 1 dan seterusnya gitu ya. Bahkan kalau n-nya bisa melampaui n per 2 bisa melampaui x. Jadi n per 2 baru separuh ini udah sama di atas dengan pembilangnya x. Ini masih n ya, masih ada separuhnya lagi sampai n plus 1. Penyebutnya jauh lebih besar daripada pembilangnya. Oke? Jadi limitnya ini 0 dan ini berlaku untuk setiap x. Jadi ternyata deret ini ya akan konvergen ke fx, dalam hal ini ke sin x. Jadi gitu ya, menurut teorema itu sin x sama dengan dan ini berlaku untuk setiap x ya. Oke, itu deret Maclaurin untuk sin x. Nah, kalian coba sin hiperbolik. Udah lupa sin hiperbolik? Enggak kan? Turunan sin hiperbolik, cos hiperbolik, turunan cos hiperbolik, sin hiperbolik. Lebih mudah daripada sin. Ya? Udah bisa ditebak hasilnya. Seperti sin juga tapi plus semua. Plus semua, tapi hati-hati sekarang Rn-nya. Rn-nya sin atau cos. Itu apa? Selamat datang kembali. Kita akan melanjutkan video perkuliahan kita. Kali ini kita akan membahas tentang deret Taylor. Kita sudah pernah melihat bagaimana kita mendapatkan deret pangkat untuk beberapa fungsi. Berawal dari deret pangkat untuk satu persediaan x yang merupakan deret geometri yang suku pertamanya 1 dan rasionya x, kita peroleh satu persediaan x itu bisa dijadikan sebagai deret y. Kemudian jika kita integralkan luas kiri dan luas kanannya, maka kita peroleh deret pangkat untuk minus log sepenuhnya x. Kemudian kalau kita turunkan, kita bisa menurunkan atau mengintegralkan deret tersebut lebih suku. Kalau kita turunkan, kita peroleh deret untuk satu persediaan x kuadrat. Kemudian jika x-nya kita gantikan dengan min x kuadrat, kita punya deret untuk 1 per 1 tambah x kuadrat. Seperti ini. Berikutnya, dari sini kita integralkan kiri dan kanan untuk mendapatkan deret pangkat bagi atas tangan x, tangan inverse x. Ya. Jadi kita lihat bahwa kita berhasil menemukan deret pangkat untuk beberapa fungsi dengan memanfaatkan sifat bahwa deret pangkat dari suatu fungsi itu bisa diturunkan atau bisa diintegralkan suku demi suku. Nah, tapi meskipun ini merupakan langkah yang kreatif yang tentunya perlu kita apresiasi, tapi trik-trik semacam ini atau metode semacam ini sangat terbatas, ya. Padahal kita ingin mendapatkan deret pangkat untuk fungsi-fungsi yang lainnya. Sebagai contoh, misalkan untuk mendapatkan deret pangkat untuk sin x, kita agak kesulitan. Bagaimana cara kita mengkaitkan si fungsi sin x itu dengan fungsi 1 per 1 min x, ya. Jadi semuanya ini sebetulnya bisa kita
berhasil kita peroleh deret pangkatnya karena ada hubungannya dengan fungsi 1 per 1 min X. Kalau tidak ada hubungannya sama sekali, kita akan kesulitan. Nah, oleh karena itu, pada saat ini kita akan mencari tahu. Jadi tujuan utama dari video perkuliahan kali ini adalah diberikan fx. Apa dari pangkatnya? Ya. Jadi katakanlah kita diberikan sin x. Apa nih dari pangkat untuk sin x? Dan selanjutnya. Nah sekarang kita akan sedikit lebih ambisius. Kita ingin menuliskan fx dalam bentuk seperti ini. N x min a sama n. Ini agak lebih sedikit general, lebih umum dari pangkat yang sebelumnya. Dari pangkat yang sebelumnya adalah deret yang semacam ini ketika a-nya sama dengan 0. Ya. Ini disebut sebagai deret Taylor. Ya. Deret Taylor di sekitar a. Ketika a-nya sama dengan 0, atau ketika kita peroleh seperti ini, deret pangkat yang biasa, ini disebut sebagai deret favorit. Ketika A-nya sama dengan 0. Ya. Oke, jadi kita kembali lagi ke permasalahan kita. Kita ingin mencari suatu metode untuk bisa menyatakan fungsi fx ini sebagai deret pangkat dalam x min a. Ya. Oke, pertama-tama kita asumsikan saja bahwa kita cuma bisa menuliskannya semacam ini. Ya, kita coba panjangkan. Fn sama dengan A0 ditambah A1 X min A ditambah A2 X min A kuadrat tambah A3 X min A tambah 3 dan selanjutnya. Oke, tujuan kita adalah untuk mencari A0, A1, A2, A3 dan selanjutnya. Karena jika kita berhasil menemukan AN untuk sejak N, maka itu artinya kita berhasil menemukan deret pangkat dalam X min A untuk si fx ini. Nah, karena coba kita lihat bahwa kita dalam kasus ini bisa menentukan nilai dari A0. Ya. Kalau kita substitusikan X ini sama dengan A, maka FA ini nilainya berapa? Substitusikan di sini 0, sini 0, sini 0. Semuanya 0 kecuali pada suku yang pertamanya saja. Berarti FA itu sama dengan 0. Oke, berikutnya kita coba turunkan. Karena di sini kita menurunkan, kita harus menambahkan asumsi bahwa fx-nya itu punya turunan. Dan nanti bisa kita lihat bahwa kita menemukan kondisi bahwa fx-nya punya turunan untuk sejak n, punya turunan n. Kalau kita turunkan satu kali, kita peroleh A1 ditambah 2A2 X min A ditambah 3A3 X min A kuadrat tambah 4A4 X min A 3. Nah, lagi-lagi sekarang dari persamaan ini kita bisa memperoleh informasi tentang si A1. Gimana caranya? Ya, semacam tadi aja. Substitusikan X sama dengan A ke kedua kelas. Dan A sama dengan A1 ditambah 0,00. Ini tinggal A1. Jadi kita tahu bahwa si A1 itu haruslah merupakan nilai dari turunan F di A. Baik, kita turunkan lagi sampai kita melihat keteraturan dari apa yang kita lakukan di sini. Ya. Kalau kita turunkan lagi, kita peroleh 2A2 ditambah 6A3
dari sini kita bisa menghitung bahwa A2-nya itu sama dengan apa? A2-nya sama dengan turunan kedua di A dibagi dengan 2. Kita turunkan lagi. Turunan ketiga di X. Ini turunannya 0. 6A3 ditambah 24 X dan A dan sebagainya, sehingga turunan ketiga di titik A nilainya adalah 6A3, dan kita simpulkan A3-nya berapa? A3-nya adalah turunan dari F dan ketiga F di A dibagi dengan 6. Ya. Dengan cara yang serupa bisa kita tunjukkan bahwa turunan keempatnya kira apa? Atau ya, turunan keempat ya, ini nanti bisa kita hitung nilainya akan sama dengan 24 apakah ini berasal dari ini kan, ini kalau turunkan 0, ini turunkan tinggal 24 apa, sehingga A4-nya adalah turunan keempat ya dibagi dengan 24. Oke. Sekarang kita mencoba mencari keteraturan antara A0, A1, A2, A3, A4. Oke. Sekarang bisa kita lihat bahwa si 2 ini adalah 2 faktorial, 6 adalah 3 faktorial, kemudian 24 ini adalah 4 faktorial. Oke. Sekarang kita bisa berpandang kira-kira apa keteraturan dari apa yang kita lakukan ini. Ya. Di secara umum ini bisa ditentukan untuk lebih formalnya, lebih turunnya dengan menggunakan induksi. Secara umum kita peroleh bahwa AN itu bisa kita peroleh lewat turunan PN di A dibagi dengan faktorial. Ini bisa kita lihat ini memenuhi yang ini, dan jadi juga bisa kita tuliskan A1-nya sebagai F A pada satu faktorial. Dan ini A0 sama dengan turunan ke 0 itu sama saja dengan tidak diturunkan. F0 dibagi dengan 0 faktorial, dan menurut konvensi 0 faktorial itu sama dengan 1. Ini semuanya sesuai dengan pola AN ini. Ya. Oke. Nah ini artinya apa? Artinya kalau fx-nya punya turunan untuk setiap n, kita bisa mendapatkan deret pangkat atau deret Taylor untuk si fx itu di sekitar A lewat hubungan ini, lewat rumus ini. Ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Ya. Contoh, bukan deret Taylor di sekitar A dengan 0 atau deret metode untuk fx sama dengan x. Ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan deret pangkat ini? Kita perlu mencari turunan 1, 2 dan selanjutnya sampai ke n. Kemudian kita gunakan rumus ini untuk mendapatkan deret pangkat bagi si x. Oke. Fx sama dengan sin x, nilai f0 nya berapa? Sama dengan 0. Turunan pertamanya cos x, turunan pertama di 0 nilainya 1. Turunan kedua dari sin x nilainya 0. Turunan ketiga di cos x, dan nilai turunan ketiga di 0 adalah ini 1. Ketika kita turunkan 4 kali, ini kembali lagi ke sin x. Okay. Ya. Jadi ini ada pola bahwa turunannya itu selalu nilai turunannya itu selalu berbentuk 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 dan selanjutnya. Ya. Nah sekarang kalau kita ingin mendapatkan deret triploid untuk sin x, ini seperti apa? Jadi kalau kita tuliskan dengan menggunakan formula ini,
bisa kita tuliskan sebagai suku ke nolnya adalah F0 dibagi 0 faktorial. Suku pertamanya turunan pertama 0 dibagi 1 faktorial X dibagi 2 faktorial X kuadrat ditambah dibagi 3 0 dibagi 3 faktorial X pangkat 3 ditambah 5 faktorial 0 dibagi 4 faktorial X pangkat 4 dan selanjutnya. Ya. Sekarang kita manfaatkan informasi tentang turunan pertama, kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya dari F. Jadi apa? Sin X itu ini nilainya 0. Yang ini 1 X kemudian min 0. Yang ini nilainya min 1 X min 1/6 X pangkat 3. Kemudian yang ini 0 lagi. Berikutnya yang berikutnya itu turunan kelimanya itu sama dengan turunan pertama. Ingat di sini turunan keempatnya sama dengan tidak diturunkan, tapi turunan kelimanya sama dengan posisinya 1 per 5 faktorial. Ini ada baiknya kita pertemukan seperti 5 faktorial X pangkat 5 minus dan selanjutnya. Jadi secara umum kalau kita melanjutkan ini akan kita peroleh deret yang berganti tanda, mula-mulanya tandanya positif, kemudian pangkatnya hanya mengambil pangkat yang ganjilnya saja, X pangkat 2X tambah 1 dibagi 2X tambah 1. Jadi kita peroleh deret pangkat atau deret vektoring untuk sin X macam itu. Ya. Kita lihat bahwa metode ini sangat powerful untuk mendapatkan deret pangkat bagi sembarang fungsi yang asalkan syaratnya dia punya turunan ke n untuk setiap n. Nah, Anda bisa mencoba sebagai latihan tentukan deret pangkat bagi fx sama dengan cos x. Oke, silakan. Mungkin Anda bisa pause dulu dan Anda coba sambil saya menghapus papan tulis. Oke, gimana hasilnya? Kalau kita teruskan, ini kita akan peroleh, kalau tidak salah, mungkin salah, ya. Saya juga tidak ingat. Cos X itu kalau turunan fx-nya sama dengan cos X, turunan utamanya sin X, kemudian turunan keduanya cos X, turunan ketiganya sin X, turunan keempatnya balik lagi ke cos X. Jadi 0, nilainya 1, yang ini 0, dan ini 1.
ini hasilnya adalah 1 dikurangi setengah X kuadrat ditambah 1/4 faktorial X pangkat 4 dikurangi setengah faktorial X kuadrat dan selanjutnya. Kalau bisa kita tuliskan dalam bentuk yang kompak, ini 1 pangkat N tambah 1. Ini yang munculnya hanya pangkat ringannya saja, 2N dibagi dengan 2N faktorial. Hanya mulai dari 0. Kalau dari 0 mungkin ini. Ya, kita cek lagi. Kalau 0 kita mulai dengan ini. Kalau N-nya sama dengan 1 kita mulai dari dasar. Oke. Ya. Jadi kita berhasil mendapatkan deret pangkat untuk sin X dan cos X. Sekarang misalkan bagaimana kalau kita menginginkan deret pangkat tapi bukan di sekitar A sama dengan 0, sekitar A yang lain. Katakanlah yang berikutnya tentukan deret pangkat atau deret Taylor di sekitar A sama dengan B. Ini artinya sama artinya dengan deret pangkat dalam X min B. Yes. Oke. Ya, prosedurnya sama. Kita lihat fx sama dengan ini Taylor dari apa? Dari fx sama dengan cos X. Ya. Oke, kita mulai dari fx sama dengan cos X. Nah, bedanya karena kita ingin menentukan deret Taylor di sekitar A sama dengan B. Setelah kita mendapatkan turunan pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya, kita evaluasinya di sekitar A. Jadi kita substitusikan P di sini, bukan 0. Ya. Oke, ini fx-nya turunan pertamanya bisa kita copy dan coret. Mesin turunan keduanya cos X, turunan ketiganya sin X, turunan keempat dan selanjutnya akan mengikuti lagi, balik lagi ke cos X. Sekarang nilainya FP berapa? FP berapa? 1. Kemudian yang hasil ini 0, hasil ini adalah 0. Double hasil ini 1. Positif 1. Kemudian turunan ketiga ini 0 dan balik lagi ke sini. Ya. Jadi kalau kita tuliskan deret Taylor dari cos X di sekitar A sama dengan itu hasilnya cos X sama dengan ini adalah untuk suku ke 0-nya ini 1 ditambah 0x dari 0 kemudian ditambah 1 per ini kan 0/1 faktorial ya, jadi 0/2 faktorial. Oh maaf, kita ingin menyatakan dalam deret pangkat dalam X min B. Jadi ini X min B. Berikutnya 1/2 faktorial X min B kuadrat sama 0. Kemudian berikutnya minus lagi 1/4 faktorial X min B tambah 4 dan selanjutnya. Ini juga bisa dituliskan dalam bentuk yang kompak. Ini kita lihat saja secara seperti ini.
mengambil suku pertama dari si deret ini, yakni ini saja, ini satu. Sekarang grafik Y sama dengan ini satu itu yang mana? Yang pertama mungkin kita perlu lihat bahwa V itu di sini. Ini adalah garis Y sama dengan ini satu. Jadi tafsiran geometris dari suku pertama dari Taylor itu adalah dia merupakan hampiran linier bagi fungsi cos X di sekitar X sama dengan I. Atau dengan kata lain, ini adalah linearisasi pelinearan fungsi cos X di sekitar X sama dengan I. Jadi kalau kita, atau dengan kata lain, kalau kita ingin mendekati fungsi cos X di sekitar I itu dengan garis, maka hampiran terbaiknya adalah garis yang ini. Sekarang bagaimana kalau kita mengambil yang ini dan yang ini? Ini adalah fungsi kuadratik ya. Jadi kalau kita ingat bahwa kurang lebih yang seperti ini itu adalah kurva dari apa? Min 1 tambah X kuadrat ya. Ini adalah X kuadrat yang digeser ke bawah sebanyak 1 satuan. Faktor setengahnya yang mungkin akan membuat si bentuk ini agak berubah sedikit. Nah, jadi kayak kalau kita mengambil yang ini gambarnya itu kurang lebih adalah fungsi kuadrat ya mendekati yang menghampiri cos X di sekitar X sama dengan I. Jadi gambarnya kurang lebih akan seperti ini. Fungsi kuadrat ya. Mungkin ya, ini tidak begitu akurat, tapi kurang lebih idenya seperti itu. Nah, jadi si deret Taylor ini adalah hampiran polinomial bagi sembarang fungsi. Kalau kita ambil satu suku, ini hampiran kita menghampiri fungsi cos X dengan fungsi polinom berderajat 0. Yang ini kita hampiri si fungsi cos X di sekitar itu dengan polinom berderajat 2. Jadi semakin tinggi polinomnya kita izinkan, maka hampirannya akan semakin baik ya. Jadi misalkan garis ini itu mungkin hanya baik menghampiri cos X itu untuk X yang sangat dekat dengan B saja. Kalau udah agak geser di sini aja misalkan, ini sudah cukup jauh berbeda. Tapi kalau kita gunakan min 1 tambah setengah X min B kuadrat dengan parabola ini, ya errornya tidak sebesar error ketika kita hampiri dengan garis biru yang ini ya, jadi intinya seperti itu. Nah berikutnya nanti kita akan membahas mengenai polinom Taylor yang sebelumnya adalah deret Taylor yang dipotong sampai suku beberapa suku saja ya. Dan itu kita pergunakan untuk menaksir atau menghampiri suatu fungsi. Sebagai contoh, misalkan konsekuensinya dari ini, katakanlah kita ingin menghitung nilai cos dari cos 3 ya. Cos 3 itu kan sedikit lebih kecil dari P sedikit itu ya. Nah karena ini merupakan hampiran dari fungsi cos X di sekitar X sama dengan B, ini bisa kita pergunakan untuk menghitung nilai cos 3. Itu kurang lebih 1 ditambah setengah 3 kuadrat. Oke. Meskipun ya ini sebenarnya agak kurang realistis. Kenapa? Karena nilai V sendiri kita tidak tahu secara persis dan memerlukan suatu taksiran untuk mendapatkan nilai B. Ini mungkin ya ini bukan contoh yang terlalu baik, tapi intinya kurang lebih seperti itu. Bahwa dengan menggunakan beberapa suku dari deret Taylor itu kita bisa menghampiri atau menaksir nilai fungsi di suatu titik. Okay? Jadi mungkin sementara begitu saja mengenai deret Taylor. Pada video perkuliahan berikutnya kita akan membahas dengan lebih detail bagaimana cara kita atau seberapa banyak kita harus memilih suku-suku deret Taylor itu agar nilai hampirannya bisa kita kontrol ya. Misalkan kita menginginkan
tingkat kesalahannya atau kesalahan antara nilai eksak dan nilai nilai kita misalkan tidak lebih besar dari skor 1 juta, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan teorema Taylor dengan sisa. Cukup jelasnya nanti akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat datang kembali. Kita lanjutkan kali ini tentang teorema Taylor. Dan Taylor dengan sisa. Jadi kalau kita punya fungsi fx yang punya turunan Pn untuk setiap n, sebelumnya kita lihat bahwa si fx tersebut akan mempunyai deret Taylor. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi sebelumnya berlanjut terus sampai hingga. Nah, kita misalkan bahwa kalau kita potong sampai suku yang membuat x min pangkat n, maka sisanya kita akan tuliskan sebagai lnx. Nah, ternyata si sisanya itu nilainya akan sama dengan nilai ekspresi ini untuk suatu c di antara a dan x. Nah, permasalahannya di sini c-nya itu tidak kita ketahui. Yang kita ketahui c-nya itu ada dan c-nya itu berada di antara a dan x. Jadi meskipun kita mengetahui sisanya itu apa, tapi C-nya belum kita ketahui secara persis. Jadi kita tetap mempunyai kesulitan untuk menentukan sisanya itu berapa sih sebetulnya. Nah, ini beberapa suku pertama sampai suku yang memuat x min a pangkat n atau sampai x min a pangkat n disebut sebagai Pnx. Pnx ini kita katakan sebagai polinom Taylor berderajat n. Nah, sekarang si fx itu bisa kita hampiri dengan polinom Taylor berderajat n. Jadi kalau kita potong sampai suku yang memuat x min a pangkat n, si nilai fx ini kurang lebih bisa kita taksir dengan nilai Pnx. Nah, kalau ini kita taksir dengan ini, berapa errornya? Errornya tentunya adalah selisih antara fx dan Pnx. Ya. Nah, kita ingin meninjau error mutlaknya. Error mutlaknya itu kalau fx dikurangi Pnx, ini fx, artinya si Pnx itu kita pindahkan ke luas kiri. Jadi luas kanannya tinggal fx. Jadi ini itu menyatakan galak mutlak atau error mutlak ketika kita menaksir fx dengan Pnx. Jika fx ditaksir dengan Pnx. Nah, akan kita coba untuk melihat beberapa contoh. Yang pertama,
taksir nilai sin X dengan menggunakan P berapa? Misalkan P5X. Nah, karena kebetulan kita sudah taksir nilai sin 1 dengan menggunakan P5X. Jadi kita pertama-tama kita punya fungsi fx. Berarti dalam hal ini kita ingin menentukan akan ditaksir nilai f1 sama dengan sin 1 oleh P5. Oke. Nah, untuk sin X, karena satu ini dekat 0, kita akan mempergunakan deret Taylor di sekitar X sama dengan 0. Nah, kita sudah pernah menghitungnya. Ingat bahwa sin X itu deret Taylor di sekitar 0-nya adalah apa? X dikurangi X pangkat 3 faktorial ditambah X pangkat 5 faktorial dan seterusnya. Jadi kalau kita gunakan P5X itu adalah kita potong deret Taylor-nya sampai suku yang memuat X pangkat 5. Berarti sampai ini dipotong. Ya. Jadi P5X-nya adalah X kurang X pangkat 3 per 6 ditambah X pangkat 5 per 120. Dengan demikian, nilai dari sin 1 itu kalau kita taksir dengan P51 hasilnya berapa? Ya, tinggal kita substitusikan saja X sama dengan 1 ke sini sama dengan 1 dikurangi 6 ditambah 1 per 120. Kalau kita sederhanakan 5 per 6 ditambah 120 ini dapat 120. Ini adalah taksiran nilai sin 1. Nah, sekarang kita kan tidak tahu persis berapa nilai sin 1 itu, ya enggak? Kita nggak tahu nilai sin 1 itu berapa. Nah, bisa nggak kita mencari kira-kira kalau kita hampiri nilai sin 1 ini oleh bilangan 120, errornya berapa sih? Nah, kita gunakan tadi sisanya. Ingat bahwa sisanya itu M5X atau kita katakan X dulu. Karena X ini adalah turunan PN tambah 1 dan K dibagi dengan N tambah 1 faktorial dikali dengan X pangkat N tambah 1 ya. Kan khususnya kalau kita hampiri dengan P5X
berarti kita ingin menghitung R5 ya. Dan karena ini kita ingin mengambil nilai sin X dx sama dengan 1, berarti X sama dengan 1. Dan 51 adalah turunan ke-6, ini titik C, titik C dibagi dengan 6 faktorial X per 1. Nah, dengan C-nya terletak di antara A dan X. Ini X-nya 1, A-nya 0. Ini terletak di antara 0 dan 1. Nah, oke. Nah, si besarnya error antara selisih sin 1 dengan P51. Jadi selisih mutlak sin 1 dengan P51 itu adalah persis sama dengan si Rn1 ya. Rn1 itu dari R51. Ini nilai mutlak dari ini karena X-nya sama dengan 1, jadi kita gantikan dengan 1 per 6 ya. Jadi tinggal R6 C dibagi dengan 6 faktorial. Nah, sekarang kalau kita fungsi awalnya adalah sin X, turunan keduanya cos X, turunan ketiganya sin X. Jadi turunan dari sin X itu ya plus minus cos X atau plus minus sin X, sehingga dimasukkan dengan nilai C berapapun, kan nilai sin itu atau nilai cos itu tidak akan melebihi dari 1. Jadi ini apapun ini hasilnya akan selalu lebih kecil dari 1 per 6 faktorial. Saya ulang lagi kenapa demikian, karena turunan keberapapun dari fungsi sin itu adalah plus minus cos atau plus minus sin, yang nilai mutlaknya tidak akan melebihi 1. Jadi ini itu apapun turunan ke-6-nya selalu kurang atau sama dengan 1. Nah, berarti ini bisa kita baca bahwa selisih antara nilai sin 1 dengan taksiran kita ini tidak akan melebihi 1 per 6 faktorial. Ini berapa? 1 per 720. Jadi kita yakin bahwa tingkat kesalahannya kalau kita mengambil si 101 per 120 itu sebagai nilai sin 1, errornya itu tidak akan melebihi 1 per 720 ya. Jadi cukup baik saya pikir. Nah, tentunya kalau kita ingin mendapatkan tafsiran yang lebih baik, yang error maksimalnya lebih kecil dari ini, ya ambil saja lebih banyak suku-sukunya. Mungkin kita hampiri dengan P100 atau P1.000.000 ya, dan selanjutnya. Nah, sekarang kita akan menggunakan sudut pandang lain. Sudut pandang lain itu adalah misalkan kita menginginkan bahwa si errornya itu tidak lebih dari katakanlah 10.000 ya. Jadi pertanyaannya adalah untuk n yang mana sehingga ketika sin 1 dihampiri oleh Pn1, errornya atau galatnya tidak lebih dari 1 per 10.000 ya. Oke. Ini perbedaannya, kalau tadi kita tentukan dulu n-nya, kemudian kita lihat berapa error maksimumnya. Maksimumnya ternyata sekian. Kalau ini agak sedikit berbeda sudut pandangnya. Kita punya suatu keperluan untuk menghampiri nilai sin 1, tapi kita ingin merasa yakin bahwa nilai hampiran kita itu tingkat kesalahannya atau errornya tidak lebih dari 10.000. N-nya harus kita ambil berapa? Ya, jadi ini agak berbeda sudut pandangnya.
kita ingin menghampiri sin 1, kita lihat error mutlak antara selisih sin 1 dengan Pn 1. Ini adalah Rn 1 ini sama dengan F n tambah 1 C dibagi n tambah 1 faktorial dikali dengan X pangkat n tambah 1 C. Tapi karena X sama dengan 1 ini dengan tinggal Fn tambah 1 C dibagi dengan n tambah 1 faktorial. Nah, kita menginginkan itu ini faktorial. Nah, sekarang kalau kita menginginkan selisih kedua nilai ini tidak lebih dari 10.000, kita bisa memastikannya dengan membuat nilai ini lebih kecil dari itu. Jadi agar nilai mutlak N1 lebih kecil dari 10.000, cukup dibuat bahwa 1 per n tambah 1 faktorialnya lebih kecil dari 10.000. Sekarang kita tinggal mencari n yang cocok. Ini bisa kita terus ulang sebagai n tambah 1 faktorialnya lebih besar dari 10 pangkat 4 ya. Kalau kita masukkan n sama dengan 5 faktorial masih 720 ya, belum lebih besar dari 10 pangkat 4. Kalau n nya sama dengan 6, 7 faktorial, berarti ini dikali 7 apa? 4, 1, 5, 4 2040 ya. Kalau n nya sama dengan 7, 8 faktorial, ini 7 masuk ke sini, 8 faktorial sama dengan ini dikali 8, 2, 3, 40.320, dan ini lebih besar dari 10 pangkat 4. Ini menunjukkan bahwa agar kita yakin bahwa errornya tidak lebih dari 10.000, gunakan polinom Taylor berderajat 8, minimal berderajat 8. Jadi kesimpulannya, jadi gunakan P8X P81 untuk mengakhiri untuk menaksir sin 1 agar dengan error tidak lebih dari 10.000. Sampai berderajat 8 itu ingat bahwa sin X itu deret-deretnya apa? Sin X dikulang X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 faktorial ditambah X pangkat 7 faktorial minus ditambah X pangkat 9 per 9. Sekarang P8X itu yang mana? P8X itu kita potong si deret Taylor-nya sampai muncul X pangkat 8. Tapi di sini X pangkat 8-nya itu koefisiennya 0, kan nggak muncul X pangkat 8-nya sini. Artinya si P8X itu X dikurang X pangkat 3 dikurang X pangkat 7 per 7 faktorial. Ya sebetulnya ada X pangkat 8-nya, tapi koefisiennya 0. Nah, dengan demikian agar kita yakin bahwa taksiran kita akan sin 1 itu errornya tidak melebihi 1 per 10.000, kita bisa menaksirnya dengan P81. Jadi 1 dikurang 6 ditambah 1/20 dikurang 1 per 2040. Kita bisa coba dengan kalkulator, bandingkan antara nilai ini dengan nilai sin 1 ya. Bisa melihat bahwa errornya seperti yang kita inginkan, tidak lebih dari 10.000.
Dan sebetulnya cara kerja di kalkulator itu ketika menghitung nilai sin 1 atau nilai fungsi-fungsi yang kita tidak bisa hitung dengan tangan adalah dengan menggunakan deret Taylor ini. Jadi mereka memotong deret Taylor sampai ketelitian yang kita inginkan. Seperti persis yang kita lakukan di sini. Sini kita potong deret Taylornya sampai suku yang memuat X pangkat 8. Dengan cara ini, dengan analisis pendahuluan kita tadi, kita merasa yakin bahwa kalau kita hampiri sin 1 dengan nilai ini, maka kesalahannya, galaknya tidak akan lebih dari super 10.000. Oke, mungkin satu lagi contoh apa ya yang lihat satu lagi contoh yang mungkin kita perlu mengerjakan dari awal. Akan kita punya fungsi fx sama dengan akar 1 dikalikan x. Nah, kita ingin taksir nilai akar 1,1 sehingga errornya tidak lebih dari dari sistem 10.000 ya. Jadi mungkin kita harus kerjakan dari awal karena kita belum tahu apa deret Taylor atau deret Gregorian untuk 1 tambah x. Nah di sini untuk mendapatkan x kan sama dengan 1 tambah x. Berarti si akar 1,1 itu sama dengan f dari 0,1. Karena 0,1 itu nilainya dekat dengan 0, maka untuk menghampiri nilai akar 1,1 itu yang paling baik adalah dengan menggunakan deret Taylor di sekitar 0, karena 0,1 nya dekat dengan 0. Jadi pertama akan cari deret Gregorian untuk x. Nah, jadi kita mulai fx-nya kita tuliskan sebagai 1 tambah x pangkat setengah. Ya. F0-nya berapa berarti? F0-nya sama dengan 1 pangkat setengah 1. Turunan pertamanya setengah 1 tambah x pangkat setengah. Nilai turunan pertama di 0 berapa? Setengah. Oke. Turunan 2 min 1/4 1 tambah x pangkat min 32. Oke. Nilainya turunan kedua di 0 berapa? Min 4. Dari x 1/4 ini kali 3 ini 8 dikali dengan 1 tambah x pangkat min 5/2. Kita sekali lagi turunkan ini f 40 sama dengan 1 kali 3 pangkat 2/3. Turunan kelimanya 1 minus 1 kali 3 kali 5 dibagi dengan 2 pangkat 4 ya. 1 tambah x pangkat min 7/2 sehingga turunan kelimanya itu 0 adalah 1 kali 3 kali 5 dibagi 2 pangkat 4. Oke. Jadi secara umum benar kira-kira polanya turunan ke n dari x adalah
perkalian dari bilangan ganjil sampai sebanyak berapa kali? Di sini 2, di sini 3, berarti sebanyak n min 2. Ya. Kalau sebanyak n min 2, coba 2n min 3. Ya, coba bisa kalau n-nya sama dengan 5, cukup ya. 2n min 5. Ketika n-nya sama dengan 4, di sini sampai 3. Nah, satu-satu. Dibagi dengan 2 pangkat n. Nah, yang salah coba kita periksa dulu sebentar. Fx-nya seperti itu, turunan pertamanya setengah, turunan keduanya. Oke, nah, ini turunan ke n. Ini 1 tambah x pangkat. Kalau di sini n, di sininya menjadi angka yang berikutnya. Jadi 2n ini juga berikut. Nah, sekarang Rn x itu sama dengan Rn tambah 1 C dibagi dengan n tambah 1 faktorial diberikan dengan yang kita ingin lihat adalah Rn 0,1. Rn 0,1 sama dengan n tambah 1 C dibagi n tambah 1 faktorial dikali 1/10 n. Ini kan 0,1. Nah, sekarang kita menginginkan si Rn 0,1 ini lebih kecil dari 10.000. Karena kita tuliskan ini dalam ini agak lebih sedikit ya. Tapi masih bisa kita hitung. Fn tambah 1C ini menurut rumus ini nilainya 1 kali 3 kali 5 sampai dengan 2n tambah 1 kurang 3 dibagi dengan 2 pangkat n. Kemudian masukkan C, ini kita tuliskan seperti saja ya, 1 plus 1 tambah C pangkat dimasukkan lagi 2n masuk langsung 2n di 1 per 2. Ini nanti ada periksa lagi dengan penelitian ini ada sedikit kesalahan. Ini juga tempatnya. Nah, kita tinjau ekspresi yang ini. Ingat bahwa C-nya itu terletak di antara 0 dan 1. Jadi karena seperti ini, tentunya kalau kita bandingkan ini dengan ini, mana yang besar? C-nya terletak di antara 0 dan 1, sehingga 1 tambah C ini akan lebih besar dari 1. Sehingga ketika kita membagi dengan 1 tambah C, akan kita peroleh dengan yang lebih kecil ya. Ini menunjukkan bahwa ini semua lebih kecil dari 1. Ini lebih kecil dari 1 kali 3 kali 5 2 3 dibagi dengan 2 pangkat n. Ini nilai dari Fn tambah 1 titik C. Karena C nya tetap di antara 0
sorry, 0,1 berapa? Banyak bukan antara 0 dan 0,1. Oke, kita masukkan ke sini. Ini si Fn tambah 1 C-nya lebih kecil dari itu. Ini lebih kecil dari 1 kali 3 kali 5 sampai 2n 3. Di bawahnya kita punya n tambah 1 faktorial, kemudian ada 2 pangkat n, kemudian ada 10 pangkat n. Nah sekarang untuk memastikan bahwa errornya tidak lebih dari 10.000, kita cukup memastikan ini lebih kecil dari 10.000 dan kita tentukan untuk n nya berapa, ini hasilnya kurang dari 10.000 ya. Jadi kita pakai sini, kita bisa cek. Kalau n nya sama dengan 1, ini apa? Kalau n nya sama dengan 1 ini belum terdeteksi 2n 3. Oke, kita mulai n nya sama dengan 2. Kalau n nya sama dengan 2, si Rn 0,1 ini sebenarnya lebih kecil dari 1 dibagi 3 faktorial 2 kuadrat 10 kuadrat. Ini masih 1 per 12 kali 10 kuadrat. Belum lebih kecil dari ini ya. Kalau n nya sama dengan 3, Rn 0,1 lebih kecil dari 1 sampai 4. Oke. Jadi secara umum mana kira-kira polanya turunan ke n dari x adalah ini perkalian dari bilangan ganjil sampai sebanyak berapa kali? Di sini 2, di sini 3, berarti sebanyak n min 2. Ya. Kalau sebanyak n min 2, coba 2n min 3. Ya, coba kita bisa kalau n nya sama dengan 5, cukup ya, 2n min 5. Ketika n nya sama dengan 4, di sini sampai 3 ya, berarti dengan 2 pangkat n. Nah, yang salah coba kita periksa dulu sebentar. Fx-nya seperti itu, turunan pertamanya setengah, turunan keduanya, oke, nah, ini turunan ke n, ini 1 tambah x pangkat, kalau di sini n, di sininya menjadi angka yang berikutnya. Jadi 2n ini juga berikut. Nah sekarang Rn x itu sama dengan Rn tambah 1 C dibagi dengan n tambah 1 faktorial berikan dengan yang kita ingin lihat adalah Rn 0,1. Rn 0,1 sama dengan n tambah 1 C dibagi n tambah 1 faktorial dikali 1 per 10 kali n. Ini kan 0,1. Nah sekarang kita menginginkan si Rn 0,1 ini lebih kecil dari 10.000.
sedikit ya, tapi masih bisa kita hitung. Fn tambah 1C ini menurut rumus ini adanya 1 kali 3 kali 5 sampai dengan 2n tambah 1 kurang 5 kali 3 dibagi dengan 2 pangkat n. Kemudian masukkan C, ini kita tuliskan seperti sudah ya, 1 plus 1 tambah C pangkat dimasukkan lagi 2n langsung 2n 1 per 2. Ini nanti ada periksa lagi dengan penelitian ini, ada sedikit kesalahan dengan ini juga tempatnya. Kita pisahkan. Nah, kita tinjau ekspresi yang ini. Ingat bahwa C-nya itu terletak di antara 0 dan 1. Jadi karena seperti ini, tentunya kalau kita bandingkan ini dengan ini, mana yang lebih besar? C-nya terletak di antara 0 dan 1, sehingga 1 tambah C ini akan lebih besar dari 1, sehingga ketika kita membagi dengan 1 tambah C akan kita peroleh dengan yang lebih kecil ya. Ini menunjukkan bahwa ini semua lebih kecil dari 1. Ini lebih kecil dari 1 kali 3 kali 5 2n 3 dibagi dengan 2,n. Ini nilai dari Fn tambah 1 titik C, karena C nya tetap di antara 0 dan 0,1 berapa? C nya tetap di antara 0 dan 0,1. Oke, kita masukkan ke sini. Ini si Fn tambah 1 C nya lebih kecil dari itu. Ini lebih kecil dari 1 kali 3 kali 5 sampai 2n 3. Di bawahnya kita punya n tambah 1 faktorial, kemudian ada 2 pangkat n, kemudian ada 10 pangkat n. Nah sekarang untuk memastikan bahwa errornya tidak lebih dari 10.000, kita cukup memastikan ini lebih kecil dari 10.000 dan kita tentukan untuk n nya berapa, ini hasilnya kurang dari 10.000 ya. Jadi kita pakai sini dan bisa cek kalau n nya sama dengan 1. Ini apa? Kalau n nya sama dengan 1 ini belum terdeteksi 2n dan 3. Oke, kita mulai n nya sama dengan 2. Kalau n nya sama dengan 2, si Rn 0,1 ini sebenarnya lebih kecil dari 1 dibagi 3 faktorial 2 kuadrat 10 kuadrat. Ini semuanya berapa? Jadi masih 1 per 12 kali 10 kuadrat. Belum lebih kecil dari ini ya. Kalau n nya sama dengan 3, N 0,1 lebih kecil dari 1 sampai, kalau 3 itu sampai 5, 1, 3, 5. Ini tadi kalau ini sama dengan 2, ini sampai 3. 1 kali 3, sini 4 faktorial, kemudian 2 pangkat 3, kemudian 10 pangkat 3. Hasilnya 3 dibagi 4 faktorial 24 jadi 8, ini 10 pangkat 3. Ini 1 per 8 kuadrat kali 10 pangkat 3, dan 8 kuadrat itu lebih kecil, lebih besar dari ini. Jadi ini sudah lebih kecil dari 10 pangkat 4.
Jadi mulai n sama dengan 3, kita sudah yakin bahwa errornya tidak lebih dari 10. Oke? Atau dengan kata lain, ini deretnya mana ya? Saya lupa lagi. Deretnya itu oke, karena saya lupa lagi, nanti Anda lihat videonya. Jadi si nilai akar 1,1 itu bisa kita hampiri dengan P 3 Jadi dengan menghitung P3 0,1, kita merasa yakin bahwa nilai yang sebelah kanan itu menghampiri nilai eksak dari akar 1,1 dengan kesalahan tidak lebih dari 1/10.000. Jadi paling tidak dia teliti sampai 3 angka di belakang koma. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan berikutnya. Mungkin ada sedikit yang tersisa mengenai deret-deret. Terima kasih atas perhatiannya. 1/8 kali 10
nilai yang sebelah kanan itu menghampiri nilai eksak dari angka 1,1 dengan kesalahan